Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah, silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kesempatan untuk beribadah, ya kan, kenaikan Tuhan. Rupanya saudara tidak semua negara yang meliburkan daripada warganya pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mungkin salah satunya atau satu-satunya mungkin Indonesia. Ini adalah satu satu hal yang merupakan satu kehormatan buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama. Saya ingin sharingkan paling tidak ada 3 atau 4 alasan dan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita lihat yang pertama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang percaya katakan amin. Saya yakin ini 2 kali perpisahan buat murid-murid. Perpisahan yang pertama adalah ketika Yesus, saudara, ditangkap, lalu disalibkan, lalu mati. Itu perpisahan pertama. Dan perpisahan pertama tergoncang iman mereka. Mereka kocar-kacir, semua bingung. Tetapi perpisahan itu hanya 3 hari saja. Saudaraku, 3 hari saja mereka, lalu Yesus bangkit dari kematian. Lalu Yesus mulai datangi para murid-murid, para sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang kasih Kristus, 40 hari kemudian dari kebangkitannya, Yesus berbicara, kumpulkan mereka di satu bukit, satu gunung yang namanya bukit atau gunung Zaitun. Bicara, ngobrol, sementara Yesus berbicara kepada para murid-murid, kumpul, bicara. Lalu Yesus mulai memberkati mereka. Alkitab katakan, lalu Yesus terangkat naik ke surga. Apa maknanya sini saudara? Tapi perpisahan yang kedua beda sama yang pertama. Tadi kita sudah baca, mereka balik pulang ke Yerusalem, saudaraku. Lalu mereka sedih, berduka cita atau bersuka cita? Bersuka cita. Saudaraku, perpisahan yang kedua, mereka sudah dapatkan satu pengharapan. Mereka bersuka cita. Apa yang menyebabkan mereka bersuka cita? Mereka sudah mulai kenal. Mereka sudah mulai mengerti. Yesus orang Nazaret bukan manusia biasa. Bukan hanya seorang nabi. Bukan hanya sebagai seorang rabi atau guru. Tapi Yesus orang Nazaret ini benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Yang percaya katakan amin. Ini benar-benar Tuhan. Ini benar-benar Allah yang menjadi juru selamat bagi mereka. Sehebat apapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, mereka akan mati dan dikuburkan. Sekalipun manusia itu dibangkitkan dari kematiannya, mereka akan mati lagi. Tapi Yesus, dia lahir, dia hidup, dia mati, lalu dia hidup untuk selamanya. Dia tinggalkan dunia bukan dalam keadaan mati. Saudaraku, dia tinggalkan dunia dalam keadaan hidup. Kalau orang bilang telah meninggal dunia, pasti kita berpikir apa? Dia sudah mati. Yesus meninggalkan dunia dalam keadaan hidup. Ini yang bedakan. Saudaraku yang kasih Kristus, saudara, kita yang percaya, kita yang menaruh pengharapan, kita yang mengasihi Yesus, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita menyembah, karena kita berharap kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa Yesus pergi ke sorga? Dengar baik saudaraku. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan
Jadi Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat. Buat siapa? Buat orang Kristen. Untuk saudara dan saya. Untuk orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, inilah pengharapan kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Ini kata-kata ini. Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Saudara bisa bayangkan gak kata-kata menyediakan tempat? Disediakan tempat. Ketika ada orang menyediakan tempat buat saudara, orang ini adalah orang yang menghormati saudara. Katakan amin. Oh, ini tempat duduk Bapak. Ada nama Bapak. Oh, ini tempat duduk Ibu. Ada nama Ibu di situ. Wah, saudara dihormati. Jadi dia naik ke surga, menyediakan tempat. Itu artinya dia menghormati saudara. Karena saudara mempercayai dia. Karena saudara mengharap sama dia. Karena saudara mengasihi dia. Katakan amin. Menyediakan tempat. Ini bicara penghargaan sama penghinaan. Orang yang dihargai adalah orang yang diberikan tempat. Orang yang dihargai adalah orang yang mendapat tempat. Orang yang dihina adalah orang yang disingkirkan dari tempatnya. Makanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang kasih Kristus, khususnya nih para pengerja diaken diakonis atau siapapun kita. Ini satu hal tentang masalah penghargaan, menghargai atau menghina. Kalau kita mau menghargai seorang, berikan dia tempat duduk. Kalau kita mau menghina dia, setelah dia duduk kita geser tempat duduknya. Kadang-kadang tuh saudaraku, penghinaan itu bukan maksud. Tolong ya, jangan duduk sini ya. Ini tempat duduk untuk bapak ini atau ibu ini. Kita udah duduk. Apa perasaan saudara? Dihargai atau dihina? Coba duduknya pindah lah. Pindah ke atas, pindah ke belakang. Itu bicara gitu. Saya sudah dapetin pelajaran. Kalau orang sudah duduk di gereja, di gedung, tempat kita ibadah, untuk kita, jangan sekali-sekali disuruh pindah dari tempat duduknya. Katakan amin. Itu adalah penghinaan. Katakan amin saudaraku. Amin. Sekalipun itu dia, bukan tempat duduk dia, biarkanlah. Nama juga ibadah. Kalau ibadah, semua sama di mata Tuhan. Kecuali saudara sebagai seorang polisi, tempat duduknya, ya kan, disinilah jabatannya. Tempat duduk sesuai dengan jabatan. Ngerti saudara? Tempat duduk menentukan posisi atau jabatan. Tapi kalau dalam ibadah bersama Tuhan, semua sama di mata Tuhan. Saya ingin bagikan pada saudara, Yesus naik ke surga, menyediakan apa? Tempat. Saudara dan saya punya tempat. Punya tempat di sorga, punya tempat di hati Tuhan. Punya tempat, Tuhan tempatkan saudara di dunia ini. Karena dia menghargai saudara. Dia naik ke surga, dia mendahului kita. Itu pasti dia orang yang seorang hamba, orang yang melayani. Dia pergi dulu, menyediakan tempat buat kita. Ibadah kenaikan untuk mengingatkan kita. Kalau kita sering dihina, maaf, hanya karena kita belum sanggup bayar hutang dia. Kita dihina karena orang tua berlaku tidak baik orang tua kita. Kita malu sebagai anak. Mungkin kita dihina karena kita belum bisa bayar uang sekolah. Kita dihina karena mungkin kita cacat. Dan lain sebagainya. Dengar baik, ibadah kenaikan. Biarlah menenteramkan hati kita. Ada Yesus yang menghargai kita. Ada Yesus yang menghargai kita. Dia siapkan tempat buat kita di sorga. Dia siapkan tempat. Dan kita juga punya tempat di hati Tuhan. Karena Tuhan punya tempat di hati kita. Ini makna daripada kenaikan Tuhan. Saya kadang-kadang ingat dapatkan ini. Saya dapat tadi di situ waktu duduk. Tuhan tuh mau ngomong apa hari ini? Kasih tahu umatku. Aku pergi untuk menjadikan tempat buat mereka. Sebelum mereka tinggali tempatnya yang di sorga, mereka juga punya tempat di dunia ini. Mereka punya tempat di hatiku. Mereka berharga, mulia dalam pandanganku. Aku ingin memberkati ketika mereka melewati masa-masa sulit sekalipun. Aku Tuhan akan menyertai. Karena kita berharga di mata Tuhan. Beri tangan Yesus. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan amin. Saudara berbahagia, amin. Kita punya tempat di sorga. Kita punya tempat di hati Tuhan. Kita juga punya tempat, dan Tuhan tempatkan kita masing-masing sesuai dengan talenta, fungsi kita. Dia memberikan tempat karena dia menghormati dan menghargai kita. Nah, saudara, kenapa Tuhan mau naik ke surga? Alasan apa? Maknanya apa? Yesus sendiri yang berkata begini, saudaraku yang kasih Kristus. Yohanes 16 ayat 7 di sini katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Baca yang keras, 1, 2, 3. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih Kristus, rupanya kenaikan Yesus ke surga untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kenapa kok Roh Kudus begitu penting, saudaraku yang kasih Kristus? Saya yakin kenaikan Yesus ke surga, ya kan, untuk menggenapkan rencana daripada Bapa. Lewat kelahiran Yesus, lewat kematian Yesus, lewat kebangkitan Yesus, dan melalui kenaikan Yesus ke surga, saudaraku, untuk menggenapan apa? Yesus lahir. Disebut juga Yesus sebagai Allah Immanuel. Allah yang menyertai umatnya, saudaraku. Jadi untuk bisa menjadi Allah Immanuel, Yesus harus naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? 10 hari setelah itu, maka Roh Kudus dicurahkan atas kita. Roh Kudus inilah yang menyebabkan kita bisa merasakan yang namanya kasih daripada Bapa. Roh Kudus inilah yang menyebabkan kita bisa sukacita. Roh Kudus ini juga, saudara, yang menyebabkan kita bisa mengusir setan-setan. Kita bisa mengusir sakit penyakit. Roh Kudus ini yang membuat saudara bisa sabar, bisa murah hati, bisa rendah hati. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat penting. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan itu ada peristiwa yang sangat penting. Sama pentingnya dengan Natal. Sama pentingnya dengan Paskah. Saudaraku, ya kan? Tidak ada yang lebih penting. Semua sama, satu rangkaian. Kenapa? Waktu Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, maka aku akan berikan penghibur. Kenapa disebut penghibur Roh Kudus? Karena kalau saudara dekat sama Roh Kudus, kalau saudara ngalami kepenuhan Roh Kudus, maka saudara bisa merasakan saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara merasa dikasihi, pasti yang keluar adalah sukacita. Saudara, waktu hari Minggu kemarin, ya khususnya untuk ibadah yang jam 5 sore, siapa yang hadir di ibadah jam 5 sore? Ada di sini, angkat tangannya. Ada? Wow, ibadah jam 5 sore, ibadahnya tuh 2,5 jam lebih. Bukan khotbahnya yang lama, tetapi kami dilawat, saudara. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Itu urapan begitu kuat, beberapa teman-teman, saudara, ngalami yang namanya holy laughter. Saya lihat ini rupanya Tuhan. Dan sampai ibadah gak mau berhenti-berhenti. Kami terus
Dilawat, kami terus memuji. Kami terus memuji, menyembah Tuhan. Dahsyat sekali. Jadi saya yakin yang membuat saudara bisa hidup unggul, hidup melihat bagaimana mengalami mujizat dalam hidup saudara, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara mau nggak tiap hari ngalami yang namanya sukacita? Saudara mau mengalami sukacita? Saya kemarin baca buku, saudaraku, pendalaman tentang roh sukacita. Jadi rupanya antara sukacita dengan bergirang itu dua hal yang berbeda. Dalam bahasa Inggris disebut rejoice, itu bergirang. Rejoice atau bergirang itu adalah keputusan kita untuk girang. Tapi pada waktu kita bergirang, saudaraku, Tuhan jadi bergirang, maka dampaknya adalah Tuhan akan berikan joy atau sukacita. Rupanya saudara itu. Jadi sukacita itu berasal dari Tuhan. Tapi bergirang itu keputusan, saudaraku. Jadi saudara bergirang, girang banget nih. Ya kan saudaraku, itu adalah keputusan kita. Wah, ambil keputusan. Lalu pada waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara, ya kan? Waktu kita dalam hadirat Allah, waktu kita menyembah Allah, waktu kita memuji, mengucap syukur, ucap syukur, menyembah, masuk hadirat, apa yang terjadi? Di situ Tuhan berikan nama joy, inner joy, ada sukacita. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya sedang bicara tentang apa? Saya mau bicara begini. Tidak selamanya dalam hidup kita bisa hatinya senang. Kita bisa susah, kita bisa sedih. Ketika kita mengalami banyak sekali pergumulan, permasalahan. Kadang-kadang rasanya susah, kecewa, mau marah, kosong, sepi, ditinggalkan. Dengar baik saudaraku, saudara tidak boleh kehilangan sukacita. Nah, bagaimana caranya untuk tidak kehilangan sukacita? Maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana caranya? Berdoa. Roh Kudus saya susah. Kalau diterusin terus, dipelihara rasa susahnya. Rasa sudah, marah kan bikin susah. Kecewa bikin susah. Pahit, benci, itu kan susah. Saudaraku, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini susah, sedih, beban berat. Saudara bawa ke Tuhan, berikan saya kelegaan. Berikan saya doa. Habis doa saudara bisa nyanyi. Ucap syukur, ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan itulah ada sukacita. Roh Kudus inilah. Waktu ada sukacita, di situ saudaraku, saya percaya. Pada waktu ada sukacita di dalam hati kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Percayalah pada Allah, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia, dan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Intinya adalah gini, saudara, kenaikan Tuhan ke sorga supaya Roh Kudus turun atas kita. Dan tiap hari saya berdoa supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kenapa harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Perhatikan gini saudaraku. Ada kata-kata Yesus waktu dia naik ke surga, saudaraku, lewat malaikat. Malaikat berkata begini. Ya, kita baca Alkitab kita, Kisah 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rupanya saudaraku yang kenaikan Yesus ke surga untuk menjadi kesaksian bahwa kelak setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya akan mengalami pengangkatan ke surga. Seperti Tuhan Yesus. Saudara percaya ada pengangkatan? Saudara percaya saudara semua akan diangkat oleh Tuhan? Rapture. Nah, sekarang saya mau jelaskan kepada kita semua. Kenapa kok Tuhan Yesus mau angkat kita? Waktu dia datang kedua kali. Kenapa kita perlu diangkat? Wahyu 3 ayat 10 itu mengatakan begini. Itu pertama, itu karena dia mengasihi kita. Dia naik ke surga karena dia menghargai kita, menyediakan tempat. Dia naik ke surga, dia mau angkat kita. Kita ngalami pengangkatan, rapture saudara. Karena dia mengasihi kita. Supaya apa? Sini katakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan apa? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam. Jadi rupanya saudara, yang dilihat saksi oleh murid-murid naik ke surga, ini pun akan dialami oleh kita semua. Kenapa kita harus naik ke surga sama seperti Yesus? Saudaraku, supaya kita luput dari masa sengsara besar, masa anti Kristus. Saya sih berdoa saudaraku yang kasih Kristus, kita semua kalau Yesus datang kedua kali, kita semuanya diselamatkan, terangkat. Dan tadi pagi sebelum kami datang ke sini, Tuhan tuh dorong saya, yuk kita doa yuk sekeluarga. Doanya gimana? Pegangan tangan. Bu Andit, Sasa, Joel, kami berempat pegangan tangan. Berdoa pegangan tangan. Tuhan, ini hari kenaikan Tuhan. Seperti Tuhan naik ke surga, disaksikan para murid. Maka hal yang sama pun akan terjadi atas kami sekeluarga. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus kemurahan hatimu. Kalau Yesus datang kedua kali, kami sekeluarga kumpul terangkat ke surga. Doa saya adalah kita semua sekeluarga rohani terangkat ke surga. Nanti tutup ibadah doa setelah perjamuan kudus. Saya ingin ajak kita pegangan tangan nanti doanya. Mungkin saudara datang gak bersama dengan keluarga. Atau ada orang yang saudara kasihi belum diselamatkan. Kita ngomong, Tuhan aku mau, aku dan seluruh keluargaku, aku bersama dengan orang-orang yang aku kasihi. Ketika Tuhan datang kedua kali, kami semuanya terangkat. Kenapa harus terangkat? Waduh, supaya kita gak masuk masa antikristus. Masa antikristus tuh krisisnya tuh lebih hebat daripada krisis yang pernah dialami sebelumnya. Krisis ekonomi, benar-benar susah-susahnya benar-benar secara ekonomi. Politik kacau benar, kacau. Agama, wah yang namanya tuh kejamnya orang. Jadi waktu bulan lalu saudara kita doa pengerja di Sentul. Itu ada seorang hamba Tuhan. Dia adalah orang keturunan Yahudi, saudara, orang Kristen keturunan Yahudi. Dia adalah bekas wali kota Yeriko sebelum Yeriko diserahkan ke Palestina. Dan dia juga adalah salah satu tim perunding konferensi tingkat tinggi Oslo antara Israel dengan Palestina. Dia tim perundingnya. Dia bertobat, dia percaya Yesus, ya kan, saudara, jadi hamba Tuhan. Nah dia khotbah saudaraku, dia bilang begini. Apa yang sedang dialami sekarang, apa yang sedang terjadi sekarang, sepertinya seperti krisis keagamaan. Apa yang kita saksikan sekarang tentang ISIS, saudara pernah dengar nama ISIS? Saudara, ya kan, satu kelompok yang begitu keras, ketika melihat orang Kristen semuanya disembelih. Orang Kristen yang ditangkap adalah disuruh mereka untuk menyangkali imannya, tinggalkan Yesus. Ya ke saudaraku. Mereka yang tidak mau, saudara, itu mereka dipotong. Lalu divideokan. Saudara lihat dalam videonya seperti itu.
Apa yang kita saksikan atas hidup yang sekarang isi sini, itu merupakan satu gambaran itulah yang akan terjadi pada masa antikristus. Orang akan disembelih, saudaraku. Itu orang begitu banyak sadis dan lain sebagainya. Dia cerita-cerita tentang ekonomi, ya kan, kejatuhan politik, saudaraku. Semua akan alami itu. Jadi kenaikan Yesus ke surga, saya percaya karena dia mengasihi kita semua. Dia mau melindungi kita dari masa ini. Saya berdoa saudaraku, ulang-ulang saya dalam 3 kali 4 kali kesempatan begini. Kemarin di doa pengurapan saya khotbah tentang mengambil keputusan. Saudara, tentang mengambil keputusan. Ada keputusan prioritas, ya keputusan tentang apa yang menjadi prioritas kita pada saat itu. Kalau kita bisa mengambil keputusan tentang prioritas yang terpenting, ya kan, dengan benar, maka kita akan bisa hidup, saudara, dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Kalau saudara sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, keputusan-keputusan prioritas saudara adalah saudara akan arahkan waktu saudara, uang saudara untuk suksesnya sekolah saudara. Katakan amin, saudara. Setelah saudara mulai menikah, ada keputusan-keputusan prioritas, saudara, yang harus saudara. Kalau saudara bisa mengambil keputusan dengan benar, saudaraku. Contohnya sebagai pelajar, ada waktu untuk ujian, waktunya saudara gunakan untuk belajar. Ya kan, saudara tidak nonton TV, saudara tidak pergi kemana-mana. Atau mungkin keputusan untuk waktu mau ujian, saudara pergi ke gereja atau melayani. Nah, itu dua-dua benar. Tetapi kalau saudara bisa ambil keputusan dengan tepat, belajar, tunda pelayanannya, maka saudara akan menjadi pelajar atau mahasiswa yang unggul, yang berhasil. Katakan amin, saudaraku. Ya kan, jangan contoh saya. Saya waktu kuliah di STAN, saudaraku. Sudah tahu itu berat banget kuliahnya, pelayanannya juga banyak. Saya kalau mau ujian, saudaraku, yang saya karena udah terlanjur tanggung jawab sama pelayanan, jadi saya pelayanan lebih banyak, belajarnya kurang. Saudara jangan contoh saya. Ya kan, saudaraku. Tapi ya puji Tuhan lulus juga dari STAN. Ya. Tapi kalau misalnya harusnya jadi sebagai mahasiswa, kalau saya bisa ambil keputusan, itu adalah prioritas. Nah, poin yang saya mau bicara tentang begini. Hidup kita sebagai manusia, Alkitab katakan umur kita berapa tahun, saudara? 70 sampai 80 tahun. Kalau lebih daripada itu, nggak ada enaknya katanya. Begitu, saudaraku. Nah, keputusan yang saudara ambil, ya kan, selama hidup, untuk hidup 70-80 tahun. Jangan sampai mengorbankan kehidupan yang setelah itu. Saya bisa ngerti gak? Maksud saya, katakan amin. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil selama 70-8 tahun. Hidup kita ini adalah untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk hidup kita yang akan datang. Amin, saudaraku. Bahwa kedatangan Tuhan itu pasti dan sudah sangat dekat. Sorga itu memang ada. Sorga adalah tempat di mana Tuhan hadir di sana. Yang kedua, neraka itu juga ada. Neraka itu tempat di mana Tuhan tidak ada di sana. Di mana tidak ada Tuhan, di situ ada penderitaan. Di situ ada kesengsaraan yang hebat sekali. Saudara tahu apa yang membuat Yesus paling menderita pada waktu dia mengalami penderitaan? Betul, dia menderita waktu dikhianati oleh Yudas, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Saudaraku, diadili di pengadilan yang tidak adil, diludahi, dicambuk, dipukul, saudaraku, pikul salib, saudara, ditujah perutnya, saudaraku, keluar air campur darah. Semua menderita, saudaraku. Tetapi penderitaan yang paling hebat bagi Yesus adalah pada waktu dia berteriak begini, saudara. Eli, Eli, lama sabaktani. Yang artinya ada apa? Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ketika Allah mulai tinggalkan Yesus, saudara, itulah penderitaan yang paling hebat. Karena ketika tidak ada Allah, di situ ada siksaan yang begitu hebat bagi hidup manusia. Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Allah? Karena dia tanggung dosa kita. Waktu dia tanggung dosa kita, dia menjadi orang berdosa, Bapa. Yang selama hidup Yesus panggil Allah sebagai Bapa. Tapi kalau pada waktu dia posisi menanggung dosa kita, saudara, dia tidak bisa panggil Allah sebagai Bapa. Allah sudah tinggalkan dia.
Maka dia panggilnya Allahku, Allahku, kenapa tinggalkan aku? Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, Allah tidak pernah tinggalkan saudara. Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Tetapi keputusan saudara yang membuat saudara tinggalkan Allah. Hari ini saya mau katakan, saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau Tuhan datang, pastikan kita semuanya diselamatkan. Yesus naik ke surga, saudaraku. Dia terangkat ke surga untuk menegaskan bahwa setiap umat tebusannya pun akan terangkat ke surga. Alasan kita terangkat ke surga, ngalami rapture adalah supaya kita diluputkan dari hari pencobaan itu. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus terangkat ke surga? Karena Allah ingin memberikan kepada saudara mahkota kehidupan. Yang kedua adalah ada pesta kawin anak domba Allah. Ada pesta yang luar biasa. Yang di bawah, saudara, di bumi terjadi apa? Masa aniaya besar, masa anti Kristus selama 7 tahun. Kita bisa terangkat ke sorga itu karena Roh Kudus. Saya akan tutup khotbah saya. Tiap hari saudara bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Tiap hari doa, muji, nyembah. Ada waktu-waktu saudara doa, muji, nyembah. Baca Alkitab dengan baik. Biasakan tiap hari bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Rajin ibadah. Terus bersaksi. Lakukan yang baik. Saya yakin kenaikan Tuhan ke sorga menyediakan tempat. Tempat itu kita mau pakai nanti. Katakan, pastikan saya akan pakai tempat yang disediakan itu. Jangan gak dipakai ya. Pakai, saudaraku. Saya jadi teringat, saudaraku, satu cerita lucu ini nggak terjadi, sebenarnya bukan nggak terjadi, saudaraku. Ada mantu sama mertua. Dia punya mertua, saudara, judes, pelit, tukang marah. Pokoknya puluhan tahun lah tersiksa hidupnya dengan mertuanya. Dia tinggalnya juga dengan mertua. Tapi sekarang suaminya dan dia sudah mulai berkembang lah, sudah hebat. Nah mertuanya sudah mulai tua, saudaraku. Lalu mertuanya bilang, ulang tahun mama, kamu jangan lupa ya kasih kado. Dia bilang, seberes mah, tenang aja. Dia bilang gitu. Awas ya kadonya, dia bilang gitu. Yang bagus, beres. Pas hari ulang tahun, saudara, mantunya kasih sertifikat tanah 2 kali 3 meter. Tanah kuburan, saudaraku dikasih. Apa nih kadonya? Dia bilang, ini tanah kuburan. Wah kurang ajar anak nih, dia bilang gitu. Kamu gini, ini kan juga kado mah, dia bilang begitu. Ya sudah, tanah. Kalau mama nggak mau pakai, mama bisa jual-jual ke orang lain, dia bilang begitu kan. Nah ini mahal, San Diego Hill, 500 juta rupiah. Saudaraku yang si Kristus sudah. Tahun yang berikutnya lagi, mama mertuanya nih tanya lagi, tahun ini ya kan kau siap-siap ya kasih kado buat mama. Beres mah. Pada hari dimana mamanya ulang tahun, mamanya tagih, mama mertuanya ini. Mana kado buat mama? Kado tahun kemarin aja belum dipakai, mau minta kado hari ini lagi. Saudara, pastikan, ya kan? Pastikan saudara, tempat yang disediakan Yesus di sorga itu dipakai sama saudara. Pada waktu Tuhan datang kedua kali, kita semuanya akan terangkat dan tempat yang disediakan akan dipakai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan bilang, aku menyediakan tempat, ya kan, bagimu, dan aku akan datang lagi untuk menjemput kamu. Sukacita terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Hari ini kita akan ambil satu keyakinan iman. Aku dan seluruh keluargaku akan melayani Tuhan. Karena aku dan seluruh keluargaku pada waktu Tuhan datang kedua kali, kami semuanya terangkat ke sorga. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan.